Ketika dalam pengumuman P3K Guru tahun 2022, di sini kita tidak lulus dikarenakan untuk lokasi penempatan kita kosong atau kita tidak mendapatkan penempatan. Kemudian ketika kita login ke akun SSCSN, kita menemukan hal yang serupa serta pada bagian hasil rekapitulasi di sini kita mendapatkan kode TP. Artinya meskipun kita sudah lulus namun kita tidak mendapatkan penempatan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 penyebab status kode TP atau yang sudah lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Tentunya untuk menjawab teman-teman yang bertanya di kolom komentar mengapa saya lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Kira-kira kedepannya bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya tidak dipungkiri ya bahwasannya ketika kita login ke akun SSCSN kita tidak lulus seleksi P3K Guru 2022 dikarenakan kita tidak mendapatkan penempatan. Padahal di sini kita mendapatkan nilai yang tinggi ya. Kemudian di sini kita ketika login ke portal guru honorer, kita melihat pada hasil seleksinya itu juga mendapatkan informasi yang serupa. Nah di sini kita, kalau ini adalah contoh yang lulus dan mendapatkan penempatan. Namun sebagian besar teman-teman juga mendapatkan fakta bahwa kita ini adalah lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Tentunya di sini kita mencari tahu memangnya penyebabnya apa sih kita kok tidak mendapatkan penempatan ini. Nah, sobat-sobatnya, di sini sebelum kita bahas ya terkait tentang 3 penyebab kita itu lulus namun tidak mendapatkan penempatan sehingga muncullah kode TP, teman-teman. Ya mana di sini coba kita cek bersama. Nah, ini sebelum kita bahas terkait hal itu, nah di sini kita harus ingat kembali yaitu skema ya. Skema untuk seleksi P3K Guru 2022 memang di sini tidak ada pergeseran guru induk lagi, namun di sini terjadi yang namanya penyesuaian formasi ya. Penyesuaian formasi bagi pelamar prioritas. Nah, yang mana untuk penyesuaian formasi pada pelamar prioritas ini adalah dari guru-guru yang mendapatkan nilai rendah, ini adalah formasinya diambil dipindahkan ke sekolah-sekolah yang mereka mendapatkan nilai lebih tinggi daripada kita. Jadi di sini terjadi semacam perubahan formasi yang seperti ini ya, dengan catatan perubahan formasi di sekolah baru ini tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Yang pertama, penyebab utama kita itu adalah lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Itu adalah sebenarnya kita itu sudah lulus passing grade ya. Kita sudah lulus passing grade namun kita kalah rankingan dikarenakan persyaratan utama untuk kita lulus seleksi P3K Guru ini adalah kita harus lulus passing grade dan juga kita harus mendapatkan peringkat terbaik ya. Yang mana di sini kita buat simulasi semacam seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita ada sisa formasi ya. Misalkan di sini kita ambil contoh yaitu untuk 2 sisa formasi mapel, sisa penempatan dari P1 dan juga P2. Yang mana di sini misalkan saja ini adalah dalam suatu instansi, ini untuk guru kelas ini formasinya terdapat 200. Kemudian untuk guru prioritas keduanya atau P2-nya adalah 5, kemudian prioritas ketiga ini adalah ada 200. Nah, kemudian di sini tentunya ketika dilakukan seleksi ini adalah terdapat hasil yang seperti ini. Yang mana di sini adalah yang 200 inilah mendapatkan penempatan, sedangkan di sini yang 5 ini adalah tidak mendapatkan penempatan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, nah dikarenakan untuk P2 ya, P2 itu adalah beliau itu meskipun nilainya rendah ya, inilah menang dari segi yaitu urutan ya, dari urutan prioritas adalah menang. Jadi antara P3 dan P2 itu didahulukan dari P2 dulu. Sehingga kalau misalkan di sini formasinya ada 200, berarti yang 5 ini adalah diberikan kepada yaitu P2. Kemudian sisanya ini adalah yang 195. Ini adalah diberikan kepada yaitu P3 ya. Nah, kemudian sehingga di sini yang mendapatkan penempatan itu adalah 200. Yang terdiri dari 5 ini adalah dari P2, kemudian yang 195 ini adalah untuk P3. Sehingga di sini menyisakan yaitu 5 ini adalah tidak mendapatkan penempatan. Dan 5 ini diambilkan dari yaitu P3 ya. Tentunya di ranking dari perolehan nilai seleksi observasi yang dikonversikan ke dalam nilai sosiokultural wawancara dan juga teknis ya, teman-teman.
Jadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan guru PAISD ya. Ini adalah dalam satu instansi, misalkan ini adalah formasinya ada 30. Kemudian P2 ada 2, kemudian P3 ini ada 50. Sehingga di sini yang mendapatkan penempatan ini adalah dikarenakan formasinya 30, berarti di sini adalah 30 ya. 30 ini dengan asumsi diambilkan yang 2 itu adalah dari P2, kemudian yang 28 ini adalah diambilkan dari P3, sehingga setelah direngking dari P3 ini, maka sebanyak 22 P3 ini adalah lulus namun tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi untuk penyebab yang pertama itu adalah kita sebenarnya lulus namun kita kalah perengkingan ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini coba kita cek kembali ya, yaitu untuk alurnya. Yang mana di sini sebenarnya kalau misalkan P2 P3 ini adalah lulus ditempatkan di sekolah induknya. Namun kalau misalkan yang mendapatkan nilai lebih tinggi atau yang menjadi pemenang ini adalah misalkan guru honorer yang ada di sini ya. Guru honorer yang ada di sekolah C dan D. Nah, di sini misalkan nilainya itu lebih tinggi. Kalau guru ini ke sini nggak bisa dikarenakan nggak boleh lagi kan untuk pemindahan untuk geser menggeser, maka yang bisa itu adalah di sini formasinya ini adalah yang disesuaikan ya. Jadi formasinya ini mengikuti yaitu guru yang mendapatkan nilai tertinggi seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita misalkan di sini adalah peringkat 1, kemudian di sini adalah peringkat 2, kemudian peringkat 3, peringkat 4, maka misalkan formasi hanya ada 2, maka formasinya ini dipindahkan mengikuti guru yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, ini adalah penyebabnya. Ini adalah dikarenakan tidak lagi dimungkinkan untuk dilakukan pemindahan formasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan terdapat guru induk yang ada di sana. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kan terjadi pemindahan formasi itu asalkan tidak terjadi kelebihan guru ataupun juga tidak menggeser lagi kan. Nah, misalkan di sini adalah untuk ini adalah formasinya dalam satu instansi, misalkan ini ada 1 ya, formasi ada 1, kemudian yang menjadi pemenang ini adalah guru yang ada di sekolah C peserta nomor 2 ini. Kemudian di sini secara konsep ini adalah maka di sini nggak bisa pindah ke sini kan. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita contohkan dari segi nilai itulah seperti ini. Misalkan guru kelas ini adalah ada 10 ya formasinya. Kemudian untuk P2-nya nggak ada, kemudian untuk P3-nya ini ada 10. Nah, selanjutnya di sini yang mendapat penempatan, mengapa kok hanya 9? Nah, ini adalah dikarenakan di sini yang nggak dapat penempatan ini adalah terjadi yaitu nggak mungkin untuk melakukan pemindahan formasi dikarenakan terdapat guru induk yang ada pada sekolah yang mau dituju. Sehingga di sini meskipun formasinya ini masih sisa 1, maka di sini tidak bisa masuk ya teman. Nah, untuk guru yang ada di sini ini bisa jadi P4 atau juga bisa jadi P3 ya. Nah, kemudian di sini jadinya seperti ini. Nah, secara konsep kalau misalkan yang menjadi pemenang ini adalah yang guru sekolah C yang peserta nomor 2, ini adalah formasinya dipindahkan seperti ini kan. Nah, formasinya dipindahkan seperti ini. Kemudian pemenangnya ini adalah pindah ke sini. Nah, di sini pemenangnya mau pindah ke sini ini nggak bisa. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini sudah terdapat yaitu guru induknya ya teman. Jadi adalah penyebab untuk yang kedua yaitu nggak dimungkinkan untuk pemindahan formasi dikarenakan terdapat guru induk yang ada di sana. Nah, kemudian di sini adalah secara normalnya konsepnya adalah seperti ini ya. Kalau misalkan di sini yang menjadi pemenang adalah yang ini, ya sekolah C, maka di sini formasinya dipindahkan ke sekolah yang kosong, kemudian pemenang ini dipindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penyebab yang ketiga, ini adalah tidak dimungkinkan pemindahan formasi dikarenakan apa? Dikarenakan kelebihan guru. Nah, misalkan ini kita ambil data yang awal tadi, ada guru kelas ini 10 formasinya, P3 ada 10, mendapat penempatan ini adalah hanya 9. Yang 1 ini tidak mendapatkan penempatan. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita masuk ke sini ya, ini adalah untuk pemenangnya. Nah, di sini untuk pemenangnya ini adalah peringkat 1. Nah, peringkat 1 misalkan adalah di sini ya. Nah, ini pemenang 1, kemudian ini pemenang 1. Dikarenakan di sini terjadi kelebihan guru, maka formasi ini tidak bisa dipindahkan ke sini. Formasi ini nggak bisa dipindahkan ke sini. Nah, misalkan di sini adalah formasi untuk guru kelas misalkan. Dalam satu sekolah itu kan idealnya di sini ada 6 ya misalkan ya. Ada 6 guru kelas itu kan. Nah, kalau misalkan gurunya sudah 6 terdaftar semua,
dan sudah PNS semua misalkan ya, atau P3K. Maka di sini guru honorer ini meskipun mereka ini lulus, namun formasi ini nggak bisa dipindahkan, terjadi kelebihan guru ya penyebabnya. Oke, demikian, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan ya.